malam saat bintang-bintang Real Madrid banyak yang tumbang, muncullah satu nama yang jarang terdengar. Namun malam itu ia berdiri paling depan, bukan karena kuat, tapi karena tak ada lagi yang bisa. Dia adalah Raul Asensio, bukan superstar, bukan pemain headline, tapi bek terakhir Madrid yang tersisa. Dan yang luar biasa, ia turun bertarung dalam keadaan demam. Bernabeu malam itu bersinar, tapi bukan karena gemerlap Kylian Mbappe atau Arda Güler, melainkan karena tekad baja dari seorang Asensio yang meski tubuhnya panas tak pernah kehilangan arah. Walau badan menggigil, semangat jangan dibuat kecil. Bertahan dengan badan panas, hati dingin. Asensio tahu tak ada Rudiger, tak ada Militao, bahkan David Alaba pun absen. Real Madrid kehabisan bek murni dan dialah yang berdiri sebagai benteng terakhir. Dengan Aurelien Tchouaméni yang lebih fasih membagi bola ketimbang menendangnya keluar, Asensio menjadi penyeimbang, pemberani di antara yang panik. Di babak pertama ia seperti bayangan di lini depan, membaca gerakan lawan, menutup ruang tanpa perlu banyak tackle. Seperti singa yang menyimpan taring, Asensio bermain tenang namun tegas. Ia tahu satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Dan faktanya, hingga menit ke-69 gawang Madrid tetap suci. Courtois bisa berdiri tegak karena Asensio bertempur dalam diam, melawan bukan hanya penyerang Celta Vigo, tapi juga melawan demam di tubuhnya sendiri. Berani karena benar, bertahan karena sadar. Madrid sedang butuh pahlawan yang tak minta tepuk tangan. Performa solid Asensio dan juga dibarengi dengan ketajaman lini serang mereka, Arda Güler sukses mencetak 1 gol dan Kylian Mbappe mengukir brace untuk membawa Real Madrid sempat memimpin 3-0. Keputusan Ancelotti yang bikin Bernabeu tersentak. Saat Madrid unggul 3-0, Carlo Ancelotti membuat keputusan mengejutkan. Asensio ditarik keluar. Semua bertanya-tanya, kenapa satu-satunya bek murni justru ditarik saat tim sedang unggul? Apakah mereka kelelahan? Atau karena demamnya tak bisa disembunyikan lagi? Yang jelas, tak lama setelah itu Madrid mulai goyah. Celta mencetak 2 gol balasan dan nyaris menyamakan kedudukan. Bernabeu berubah dari tempat pesta menjadi lautan kekhawatiran. Dan banyak yang menoleh ke bangku cadangan, mencari sosok Asensio yang kini hanya bisa menatap dari kejauhan. Primer cambio en el Real Madrid. Se retira con el 35, Raúl Asensio. Y entra con el 31. Posisinya digantikan oleh Jacobo Ramon yang merupakan pemain muda minim pengalaman.
Hal itu membuat pertahanan Real Madrid mulai bisa dieksploitasi oleh tim tamu. Celta Vigo kemudian berhasil menipiskan skor lewat gol Javi Rodriguez pada menit ke-69. Momentum dimanfaatkannya Celta Vigo dengan baik. Mereka berhasil mencetak gol kedua melalui William Swedberg yang baru masuk pada menit ke-65. Memanfaatkan umpan terobosan Iago Aspas, Swedberg melepaskan sepakan mendatar untuk menaklukkan Courtois. Setelah itu Celta Vigo terus menggempur pertahanan Real Madrid, tetapi tak ada lagi gol tambahan hingga laga berakhir. Don Carlo lantas menjelaskan alasannya tersebut pada konferensi pasca pertandingan melawan Celta. Kami membuat perubahan karena Asensio tidak dapat melanjutkan pertandingan. Kami harus memperhitungkan bahwa saat dia keluar hanya ada 6 bek. Kami bermain sangat baik, tetapi kami seharusnya dapat mengatasinya dengan lebih baik. Kami menderita, tetapi itu adalah kemenangan yang indah, kata Ancelotti. Raul Asensio malam itu membuktikan satu hal, bukan gelar atau harga transfer yang bikin pemain menjadi pahlawan, tapi nyali dan dedikasi. Bahkan saat tubuh tak sanggup, jiwa tetap ingin bertarung. Dan Asensio telah membungkam semua keraguan. Dia bukan Galactico, bukan jebolan akademi tersohor. Ia menjadi simbol kelelahan yang bermakna. Real Madrid akhirnya menang 3-2, tapi para fans tahu itu bukan kemenangan biasa. Itu kemenangan yang menyisakan pelajaran bahwa di balik megahnya nama besar dan gemerlap sponsor, ada satu anak muda bernama Raul Asensio yang bermain dengan hati lebih panas dari tubuhnya. Dengan tambahan 3 poin ini, Real Madrid tetap berada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 75 poin dari 34 pertandingan, hanya terpaut 4 poin dari Barcelona yang masih memimpin. Partai El Clasico yang akan digelar pekan depan pun diprediksi menjadi penentu penting dalam perburuan gelar juara. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So,